Salim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la ilaha illahu al-malikul qudus as-salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil bariyah safihi wa habibi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min jami'i ummati amma ba'da. Ilahi anta maqsudi wa ridha kama taqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. la ilaha Illallah, Muhammadur Rasulullah. la ilaha Illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. la ilaha Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. ilahi Anta maqsudi wa ridha matlubi. ilahi anta Maqsudi wa ridha matlubi. Atini mahabbataka wa atini ma'rifataka. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, saudaraku segenap ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah An-Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya yang saya hormati, rahimahumullah wa hadakumullah.
Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita pertolongannya dan berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu, sehingga pada malam ini kita oleh Allah masih diberikan kekuatan untuk dapat menghadiri majlis zikir khataman TKN. Semata-mata kita niat di dalam hati menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, juga menjalankan ajaran yang telah diajarkan oleh Pamersa guru kita, Pamersa Syekhul Al-Mukarram Wal-Mukarram Wal-Mukarram Al-Fadil Al-Alim Al-Alama Syekh Ahmad Shariful Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu. Semoga kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan anak-anak kita, bagi yang sudah bercucu, cucu-cucu kita, semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah, baik zahir maupun batin, dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk menambah amal ibadah, menambah amal soleh, menambah amal kebaikan buat bekal kita nanti sesudah mati. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia, baginda tercinta, manusia yang paling dicintai oleh Allah, kekasihnya Allah, Nabi Agung, baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, tetap cinta kepada beliau, tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah beliau dan menjauhi larangan-larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga di hari kiamat kita dan keluarga kita mendapatkan syafaat hikmah dari beliau dan diselamatkan oleh Allah dari azab pada hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin ikhwan akhwat thariqah wa ikhwan sabatiha wa rahimakumullah. Mari kita lihat Al-Quran surah yang kelima, yaitu surah Al-Ma'idah, juz yang 6 ayat 72-73. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 72 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam wa qala al-masih ya bani Israil ubudullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahun nar wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Kemudian ayat 73-nya berbunyi, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladzina kafaru minhum adzabun alim. Dalam surah yang kelima Al-Ma'idah juz yang ke-6 ayat 72-73 ini menerangkan tentang orang yang benar-benar kafir. Mereka oleh Allah dikatakan sungguh benar-benar kafir karena mereka mengatakan
mengatakan Isa Al-Masih anak Allah. Mereka oleh Allah dikatakan sungguh benar-benar kafir karena mereka mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, yaitu ajaran Trinitas. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ruhul Kudus. Siapapun manusia yang hidup di alam dunia ini, apabila mereka mengatakan, meyakini bahwa Isa Al-Masih anak Allah, maka kata Allah dalam ayat ini mereka benar-benar kafir. Dan tempat kembali mereka neraka untuk selama-lamanya. Dan siapapun manusia yang hidup di alam dunia ini, yang mulutnya mengatakan, hatinya meyakini bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, atau mengatakan bahwa Allah punya anak yaitu Isa Al-Masih dan Allah sebagai Tuhan Bapa juga Ruhul Kudus, maka mereka yang mengatakan seperti ini dalam ayat ini oleh Allah dikatakan bahwa mereka benar-benar kafir. Yuk kita artikan ayatnya. Laqad kafara. Ini kalau menurut ilmu tata bahasa Arab, ilmu nahwu, itu lamnya lam taukid. Lam taukid ini fungsinya sebagai huruf penguat terhadap kalam. Huruf menjadi penguat ucapan. Kemudian kodnya kod harfiah. Kafaro fi'il madi, berarti kod harfiahnya masuk fi'il madi. Itu mengandung makna litahqiq. Jadi kalau diartikan laqad kafaro itu artinya sungguh benar-benar telah kafir. Beda kalau telah kafir dengan sungguh benar-benar telah kafir, beda. Lebih kuat sungguh benar-benar telah kafir. Kalau sekedar telah kafir doang mah telah kafir. Tapi kalau kafir sungguh benar-benar itu sudah kuat. Ini ayatnya luar biasa. Jadi kata Allah, laqad kafara, sungguh benar-benar telah kafir. Siapa yang telah kafir? Kata Allah, alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Yaitu mereka yang mulutnya mengatakan bahwa Isa Al-Masih putra Allah. Bahwa Isa Al-Masih putra Maryam adalah anak Allah. Bahwa Isa Al-Masih putra Maryam adalah Tuhan. Yang menurut bahasa orang-orang Kristiani, Isa Al-Masih itu disebut Yesus Kristus. Jadi kalau kita mengucapkan selamat Natal, sebentar lagi kan mereka Natalan nih, tanggal 25 Desember. Sekarang tanggal 21, berarti 24 hari lagi kemudian, yaitu hari Sabtu. Orang-orang Kristiani, orang Nasrani, orang-orang yang mulutnya mengatakan Isa anak Allah, orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga dengan ajaran Trinitasnya, mereka nanti hari Sabtu besok nih tanggal 25 Desember mereka mau Natalan. Natal itu bagi mereka merayakan hari lahirnya Tuhan mereka, yaitu hari lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Natal itu berarti bagi mereka adalah merayakan hari lahirnya anak Tuhan. Nah, kalau kita umat Islam yang beriman kepada Allah dengan akidah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dengan akidah bahwa lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, lalu kemudian umpama kita mengucapkan selamat Natal kepada mereka, itu artinya secara tidak disadari ataupun disadari kita telah mengakui bahwa ada Tuhan selain Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang lahir pada tanggal 25 Desember yang oleh mereka diperingati setiap tanggal 29 dengan peringatan Natalan. Jadi kalau kita mengucapkan selamat Natal kepada mereka, itu artinya kita telah mengakui bahwa ada Tuhan selain Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan kita mengucapkan selamat Natal kepada mereka, itu artinya kita telah mengakui bahwa Isa Al-Masih putra Maryam adalah anak Tuhan. Itu sudah murtad. Makanya haram umat Islam memberikan ucapan selamat Natal kepada orang-orang Kristen. Awas, kita jangan terkecoh, jangan terjebak, jangan terkelabui. Kalau kita murtad, maka sia-sia jika
zikir kita tiap malam rokok hilang semua. Kalau kita murtad, maka zikir kita yang 5.000 tiap malam Jumat hilang semua, didelete oleh Allah. Bahkan sholat kita, puasa kita, baca Quran kita, sedekah kita, ibadah haji kita, semua ibadah kita didelete, dihapus oleh Allah, sia-sia gara-gara mengucapkan selamat Natal. Awas, jangan mau kita mengucapkan selamat Natal walaupun kita diiming-imingi dengan sembako atau dikasih uang 100 juta, jangan mau. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Jadi hadisun rawahul Baihaqi an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, ijtanibu a'da Allahi fi idihim. Artinya, jauhilah oleh kalian musuh-musuh Allah pada hari raya mereka. Siapa musuh-musuh Allah? Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa musuh-musuh Allah adalah orang-orang kafir, bahwa musuh-musuh Allah adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah, bahwa musuh-musuh Allah adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, bahwa musuh-musuh Allah adalah orang-orang yang menentang kepada Allah dan Rasulnya. Allah sudah mengatakan bahwa orang-orang kafir adalah musuh Allah. Kita diperintahkan untuk menjauhi musuh-musuh Allah, untuk menjauhi orang-orang yang menyembah selain kepada Allah. Kita diperintahkan untuk menjauhi mereka pada hari raya mereka, termasuk pada hari raya Natal mereka. Jadi jangankan mengucapkan selamat Natalnya, kita mendekati aja itu udah haram. Udah haram, murtad. Nah kalau kita murtad, mari kita lihat ayat tentang murtad. Ayat tentang murtad ada di Al-Quran surat 2 Al-Baqarah 72 ayat 217. Kata Allah, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika sabun nar hum biha khalidun. Barang siapa yang murtad dari agamanya, keluar dari agama Islam gara-gara mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen, maka dia murtad dari agamanya, keluar dari agamanya, habitat a'maluhum. Fayamut, kemudian dia mati, belum sempat bertaubat dari kemurtadannya, belum sempat kembali masuk ke dalam agama Islam, ajal kematian keburu datang merebut nyawanya, lalu ia mati wahwa kafir, kata Allah, maka dia matinya sebagai orang kafir, bukan sebagai orang mukmin, bukan sebagai orang muslim. Dia matinya sebagai orang kafir. Kalau ada orang Islam mengucapkan selamat Natal, murtad, kemudian dicabut nyawanya mati, maka matinya kafir. Haram disolatkan jenazahnya, haram dimandiin jenazahnya, haram dikuburkan jenazahnya, haram menyolatkan orang kafir walaupun di KTP-nya ngaku Islam. Lalu bagaimana kalau dia matinya kafir? Kata Allah, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka mereka itulah orang-orang yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Jadi seluruh amal kebaikan, seluruh amal soleh, seluruh amal ibadah yang dikerjakannya, baik ibadah-ibadah yang hukumnya wajib maupun ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah, baik ibadah-ibadah mahdoh maupun ibadah-ibadah ghair mahdoh, semuanya yang dia kerjakan dari mulai balik sampai dia mati, itu semuanya hilang amal kebaikannya, hilang semua amal solehnya, hilang semua amal ibadahnya, terhapus. Dan apabila dia besoknya, lusa dan seterusnya berbuat baik lagi, beribadah lagi, itu ibadahnya nggak ada nilainya, karena dia beribadah dalam keadaan murtad kalau ulama belum mati. Jadi sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Bukan hanya itu, kata Allah, akan tetapi juga kata Allah, wa ulaika sabuna, mereka itulah para penghuni neraka. Mereka di neraka
bukan 1 tahun, 10 tahun, 100 tahun, bukan 1 abad, 2 abad, 3 abad, tapi kata Allah, hum fiha khalidun, mereka di neraka dibakar terus selama-lamanya, la yamutu biha wa la yahya, mereka dibakar dengan api neraka yang panas menyala-nyala, hidup tidak, mati tidak, dia jukul adab supaya mereka dapat merasakan betapa hebat api neraka, betapa hebat azab Allah. Awas, hati-hati, jangan mau mengucapkan selamat Natal. Percuma kita zikir tiap malam Rebo, percuma kita zikir 5.000 tiap malam Jumat kalau mau mengucapkan selamat Natal. Kalau ada yang mengatakan itu toleransi, itu bukan toleransi, itu toleransi, bukan toleransi, toleransi. Toleransis. Awas, ada toleransi, ada toleransi. Nah, kalau kita mengucapkan selamat Natal, kalau itu bukan toleransi, itu toleransi, begoransi, blogoransi. Itu namanya sinkretisme. Itu bukan toleransi, itu namanya sinkretisme. Apa itu sinkretisme? Mencampur adukan antara ajaran agama yang satu dengan ajaran agama yang lain. Natal itu ajaran mereka, hari raya mereka, hari raya orang kafir. Kenapa kita mau ikut-ikutan ke situ? Nggak boleh. Nah, kalau kita ikut-ikutan merayakan Natalan, baca selawat pakai hadroh, itu kan blon banget. Awas, hati-hati. Sekarang santri disuruh hadrohan di acara Natalan. Ini akibat ajaran Islam Nusantara menjadi rusak akidah. Inus. Allah Akbar. Udah udah takut sama suara saya. Takut hujan suara saya. Saya bisa tadi ya Allah, kalau saya ceramah berhujan. Ya kalau nggak berhenti nanti suara saya bersaing dengan suara hujan. Saya minta saya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengucapkan selamat Natal, apalagi sampai ikut merayakannya, itu bukan toleransi. Itu lebih pantas dikatakan satu, toleransi. Yang kedua itu namanya sinkretisme, mencampur adukan antara ajaran agama yang satu dengan agama yang lain. Dan ini dilarang oleh Allah. Haram mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Yang hak itu Islam, yang batil itu orang-orang kafir, batil akidahnya, batal akidahnya, tidak diterima akidahnya oleh Allah, tidak diterima imannya oleh Allah. Walaupun orang-orang Kristen percaya adanya Allah, tapi imannya tidak diterima oleh Allah karena mereka menyekutukan Allah, sebab mereka meyakini Isa anak Allah. Padahal dalam Al-Quran lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pernah diperanakan. Ini akidah kita yang lurus. Pegang akidah ini sampai mati, insya Allah selamat dari neraka. Allah, percuma kita rajin pikir kalau masuk masalah Natal, selalu nggak ada apa-apa lu pikir lo. Pikirnya hebat 5.000, 10.000, 1.000, tapi mencari selamat Natal. Udah nggak ada apa-apanya di mata gua mau katanya gitu. Nggak ada apa-apanya, walaupun dia ngaku wali, nggak ada apa-apanya di mata gua mah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat Al-Qur'an surat 2 Al-Baqarah juz 1 ayat 42. Wala talbisul haqqo bil batil. Kata Allah, dan janganlah sekali-kali kamu mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Sholawatan itu hak, sebab ada ayat Qur'annya. Al-Qur'an surat 33 Al-Ahzab juz 22 ayat 56. Itu ayat yang memerintahkan sholawatan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi sholawatan itu hak perintah Allah. Tapi kalau sholawatan itu dibaca dalam perayaan Natalan, itu berarti mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Ini nggak boleh. Berarti telah mendustakan ayat Allah, telah menentang ayat Allah yang berbunyi wala talbisul haqqo bil batil, kata Allah. Dan jangan sekali-kali kamu mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Ini kalau kita ceramah keras begini bilang radikal. Bukan radikal, ini menyampaikan yang hak adalah hak. Perintah Nabi qulil haqqo walau kana murran, sampaikan yang hak walaupun pahit. Karena orang rajin sholat tapi disebut setan bisu. Ada orang rajin tahajud
disebut syaiton bisu. Ada orang rajin berzikir, zikirnya sampai 100.000 tiap malam, tapi disebut syaiton bisu. Rajin puasa, puasa Nabi Daud setiap tahun sepanjang tahun, tapi disebut syaiton bisu. Rajin sholat sampai jidatnya hitam, disebut syaiton bisu. Rajin puasa sampai badannya kurus, disebut syaiton bisu. Tiap tahun ibadah haji, tapi disebut syaiton bisu. Apakah ada yang seperti itu? Ada. Yaitu orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah haji, rajin baca Quran, rajin berzikir, tapi mereka takut, tidak mau menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Itulah setan bisu. Kalau bapak rajin zikir tapi nggak takut nggak menyampaikan Quran, itu setan, Pak. Yuk lihat keterangannya. Syekh Abu Ali Al-Daqaq rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, as-sakitu an haq syaitonul akhras. Orang yang berdiam diri karena takut, tidak mau menyampaikan kebenaran, tidak mau menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Syaitonul akhras, dia adalah syaiton bisu. Lucu kan? Masa tukang zikir disebut setan bisu? Lucu banget. Makanya saya aktivitas bukan di Thariqah aja, di FPI saya aktif dalam gerakan-gerakan Islam. Tapi yang nggak aktif di Inus, Islam Setara enggak, itu musuh saya. Sebab sesat ajaran musuh saya. Pas hati-hati Pak Ujang, hati-hati Pak Ujang. Jangan sampai terkontaminasi dengan pola pikir paham-paham Islam Nusantara, itu sesat menyesatkan. Pas hati-hati Pak Ujang. Masa orang-orang, masa mereka ikut Natalan, udah nggak benar itu. Semua para ulama mazhabul arba'ah, ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, seluruh para ulama yang bermadzhab Imam Hanafi, seluruh para ulama yang bermadzhab Imam Maliki, yang bermadzhab Imam Syafi'i, yang bermadzhab Imam Malik, semuanya mereka telah sepakat bahwa mengucapkan selamat Natal hukumnya haram, bisa murtad, apalagi ikut merayakannya. Kira-kira jelas nggak? Jelas nggak? Sudah, oleh karena jelas cukup lah ya. Kalau saya terusin nanti saya bisa ngebul kepala saya, keluar asap kepala saya nanti. Sudah cukuplah. Dingin. Demikian, terima kasih, mohon maaf lahir batin. Saya sampaikan atas dasar saya tujuannya menyelamatkan akidah umat Islam. Jangan sampai kita rajin sholat, tapi kita murtad, sia-sia. Gara-gara mengucapkan selamat Natal. Udah, Islam paling toleransi, lakum dinukum waliyadi. Hei orang Kristen, bagimu agamamu, bagimu ajaran agamamu. Kamu merayakan Natalan silahkan, kami nggak mengganggu. Itu toleransi, itu batas toleran. Tapi jangan coba-coba kamu mengajak kami untuk ikut Natalan. Itu nggak toleransi namanya. Bagiku agamaku, bagiku ajaran agamaku, agama Islam. Ketika kami merayakan Idul Fitri, kamu pun jangan ikut-ikutan, nggak boleh. Ini urusan akidah, ranah akidah masing-masing. Jangan saling mengganggu. Silahkan kamu mau Natalan besar-besaran, salam punya bodoh amat. Itu hak kamu, terserah, kami nggak mengganggu. Itu toleransi. Tapi kalau kamu maksa kami untuk ikut Natalan, itu bukan toleransi. Bahaya itu. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kita nggak boleh maksa orang kafir untuk masuk Islam, nggak boleh. Itu bukan agama Islam. Nah kalau mereka coba-coba maksa kita untuk Natalan, ya mendingan perang, mendingan berantem walaupun mati. Betul? Yuk, jangan takut mati, mempertahankan iman. Oh, hati-hati sekarang akhir zaman banyak paham-paham sesat. Demikian dimanjang lagi. Makanya kata presiden jangan pulih kepala ini. Ya, kadang gitu sendirian. Berdua sama tahu dia ya. Kalau itu enggak ada. Itu siapa itu? Ini apa? Hah? Takim. Oh, itu Takim. Baik. Baik ya. Ini bukan radikal, ini tegas. Ini menyampaikan jahat harus tegas. Mencegah yang baru ya. Sebab Islam itu ada amar ma'ruf nahi munkar. Kalau amar ma'ruf lembut, yuk kita sholat, bahkan kalau perlu pakai sairan. Ayo dulu orang sholat, lembut. Itu amar ma'ruf, ngajak ke baik. Tapi mencegah kemungkaran nggak bisa lembut. Lah kalau ada 10 orang
ditempelin kitanya. Islam itu bukan hanya mengajarkan amal makhluk, tapi juga mengajarkan nahi munkar. Lihat Al-Quran surat 3. Ini panjang banget. Al-Quran surat 3 Ali Imran 3 ayat 104. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini Al-Quran, kitab suci umat Islam yang kita imani kebenarannya. Kata Allah, dan ada di antara kamu sekelompok umat yang mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Jadi kata Nabi, orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar orang beruntung, kata Allah. Ini Allah yang mengatakannya. Wa ulaika humul muflihun. Masa kita nggak percaya sama Allah? Demikian, langsung aja tutup deh. Panjang banget. Oh, enggak. Itu kan panjang lagi kan? Hijau ya? Enggak. Tadi Saya keterangan tadi, kalau kita ikut mengatakan selamat Natal udah jelas hukumnya. Tapi kalau ngejaga gereja itu gimana? Di tanggal 25 masih banyak itu orang-orang Islam yang menjaga gereja. Pertanyaan saya baik bertanya, ngejaga gereja dari apa? Dari kemungkinan terjadinya huru-hara, dari kemungkinan terjadinya penyerangan dari orang Islam itu. Itu ngejaga tujuan itu apa? Yang jelas itu ada duitnya. Kalau nggak dibayar nggak bakal mau itu. Bener nggak? Bener. Berarti yang mereka lihat ini nih. Orang kalau mata hatinya tertutup ini udah gelap udah. Gelap, bisa menghalalkan segala macam cara. Kalau hatinya sudah mati karena tertutup duit, tertutup dunia. Kecuali nih, jadi menjaga gereja seperti Banser, ya kan, menurunkan 600 personil kan di NTT kan untuk menjaga Natalan kan, saya juga tahu. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga keamanan. Apa nggak cukup yang lebih berwenang aparat kepolisian dan TNI? Cukup, banyak TNI, banyak Polri. Nah berarti ada hal lain yang dia tadi. Hukumnya. Ya bentar, sabar. Sabar coy. Iya kan, kita kan dalam kaidah usul fikih al hukmu yaduru ma'ilatihi. Hukum itu berjalan sesuai dengan ilatnya. Mari kita cari dulu ilatnya, nanti ketahuan hukumnya. Nah kalau umpama ini di suatu daerah situasinya sedang genting, gawat, darurat, banyak terjadi tindak kriminal, banyak terjadi pemboman, banyak terjadi penyerangan orang-orang yang tidak dikenal. Sementara orang Nasrani mau Natalan, itu baru gak apa-apa dijaga. Pertanyaan saya, kenapa mereka mau menjaga Natalan tapi Idul Fitri mereka gak mau jaga? Padahal sesama Islam, karena gak ada duitnya. Ayo. Jadi hukumnya itu tergantung alatnya. Kalau tidak ada alasan hukum yang bisa dibenarkan oleh hukum syar'i, maka itu menjaganya ya minimal paling tidak jatuhnya mubah. Dan bahkan kalau mau dipertajam secara ilmu tauhid, kalau kita jaga Natalan berarti menjaga orang yang sedang musyrik, menjaga orang yang sedang menyembah Yesus Kristus, menjaga orang yang menyembah kepada selain Allah. Berarti kita telah ikut berpartisipasi menjaga mereka. Berarti kita telah ikut berpartisipasi melancarkan ibadah mereka. Masuk hadis man a'ana ala masyatin kana syarikan lahu. Barang siapa ikut membantu, ikut bekerjasama, ikut berpartisipasi dalam perbuatan dosa, dalam perbuatan maksiat, dalam perbuatan syirik, maka dia berserikat dengan kelompok itu. Jadi kebagian dosanya. Paham? Lah kalau mau dijaga, dijaga, tapi nggak ada jalan, nggak pernah dijaga oleh Banser. Jadi bisa murtad lah. Bisa.
Ya pokoknya mah gitu lah, ini nama duit. Oh di tahun mana ke dia teh? Ya jelas Pak Ujang ya. Jelas hukum nama. Udah. Panas ya silahnya. Jelas kami nuhun. Syukran. Enggak Pak Ujang mulai ada ngaji gereja, kamu ngaji gereja. Iya, ada jangan ada ya, jangan ya. Ambil. Kamu jangan gereja. Marah seorang itu jangan gereja. Alami jagaan kita. Jangan bedug Nama kita. Itu jagaan duduk di cek mali. Daripada ngajakan gereja, daripada ngajakan gereja, ini ngajakan apa tiga? Ya itu nama duit. Ya, tuh. Ayah duitan udah mana dia? Gede bayaran eta. Kiraannya tuh. Ayah rezeki Saya tanya. kan ya bentar mana gitu. Dan demikian mari kita tutup zikir rakaman kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah Rabbana astagfirullah minal
وجعلنا من الذاكرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا من الخاسرين واجعلنا من المتقين في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih.